Jumpa lagi sahabat. Kehebohan sepertinya sangat melekat dengan program andalan pemerintah makan bergizi gratis alias MBG ini ya. Dulu pas awal-awal kemunculannya, hebohnya lantaran banyak korban keracunan yang bertumbangan. Nah sekarang muncul lagi nih soal motor listrik MBG berstempel Badan Gizi Nasional. Ada heboh lagi deh. Tapi tahu nggak sih kalian kehebohan apa aja soal MBG ini yang terviral, teredan sepanjang tahun 2026 selain kasus keracunan massal? Yuk kita cekidot dari posisi kelima. Nah ini yang paling sering terjadi selain keracunan massal. Yap, adanya menu MBG yang terkontaminasi ulat. Kok bisa gitu ya? Dapur MBG yang katanya higienis masih aja makanannya diserang ulat. Dan itu gak cuma terjadi di satu daerah aja, melainkan di beberapa daerah sekaligus. Mbok ya dicek-cek dulu gitu ya bahan makanannya, biar benar-benar terhindar dari ulat pas udah masak. Selanjutnya ini yang kocak dah. Di Madura bisa-bisanya MBG salah alamat. Lah kok bisa ya ngirim MBG malah ke sekolah yang udah kosong? Edan gak tuh? Gimana coba pendataan sekolah yang bisa dapat MBG? Apa iya gak dicek ulang gitu? Sekolahnya udah kosong, kan sayang ada puluhan MBG yang jadi salah sasaran. Berikutnya ini yang terbaru nih. Dalam sepekan ini sorotan ditujukan ke motor listrik MBG berstempel Badan Gizi Nasional. Katanya sih ini pengadaan buat kepala dapur MBG aja sih. Ada 25.000 unit yang disiapkan. Tapi kok kata Menkeu nggak tahu nih ada pengadaan motor MBG ini. Nah loh, gimana tuh? Sementara barangnya alias motor listriknya aja udah ada tuh. Kok bisa? Salahnya di mana ya? Entahlah. Selanjutnya ada yang bikin heboh nih di Sumeneb, Madura. Mobil operasional MBG pakai mobil mewah tuh sahabat. Keren-keren banget dah ini. Bayangin aja, mobil semewah ini malah dipakai buat nganterin MBG ke sekolah-sekolah. Ya, emang gak ngelanggar peraturan juga sih. Tapi jadi keren juga sih. Kebayang gak dikirain mau jemput siapa gitu ke sekolah? Ternyata malah bawa MBG. Namun gak ada yang ngalahin hebohnya si Endrik Irawan ini nih. Joget MBG-nya jadi heboh dan viral lantaran disorot banyak orang setelah dia diketahui berjoget yang akhirnya dikenal dengan nama joget MBG. Soalnya dia joget begini katanya karena dapat 6 juta sehari dari MBG. Ya meskipun akhirnya dia minta maaf ya akibat aksinya ini, tapi gaya jogetnya lantaran dapat duit 6 juta sehari ini nih dinilai kurang etis dan kurang elok. Pagi ini saya diberhentikan oleh... Nah itulah 5 kehebohan MBG yang terjadi sepanjang tahun 2026. Ya semoga aja program andalan pemerintah ini kedepannya makin baik dan lebih baik lagi ya sahabat. Sehingga pada akhirnya nggak ada lagi kehebohan di masyarakat. Dan masyarakat akan jauh lebih menikmati manfaat MBG secara langsung daripada huru-hara kehebohannya. Hai Sobat RTV, selamat malam. Jumpa lagi di Lensa Indonesia Malam bersama saya, Doni Hermatra. Tadi kita udah lihat ada 5 kehebohan MBG di tahun 2026. Ini baru awal tahun aja, baru Januari, Februari, Maret, April, baru 4 bulan loh. Tapi udah banyak ya kehebohannya. Semoga ini kedepannya MBG ini udah nggak ada huru-hara lagi ya, yang baik-baik aja kedepannya. Amin. Nah selain informasi tadi kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan malam hari ini. Langsung aja kita ke informasi pertama. Sahabat RTV, siapa yang sangka nih lapangan padel ternyata bisa meledak juga nih. Dan gak main-main loh, kerasnya ledakan sampai membuat lapangan padelnya tuh rusak berat.
Bahkan saking kerasnya nih, bangunan sekolah yang berada tak jauh dari lokasi juga turut mengalami kerusakan. Jadi penasaran nih, kira-kira kenapa ya bisa sampai kayak gitu? Jadi ledakan nih di Padel deket SDN. Dari informasi sepak bola tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia malam hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu saya Doni Hermatra pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.